Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran ya oleh pemerintahan Prabowo yang menyebabkan pembangunan terhadap ibu kota negara yang digagas oleh Jokowi nampaknya oleh netizen akan mangkrak gitu ya. Kita dengarkan pernyataan daripada Menteri PU yang menyebut mengenai efisiensi dan juga realisasi daripada proyek IKN ini terhambat ya karena anggarannya diblokir oleh pemerintah seperti itu. Kita dengarkan. Realisasi anggaran IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran itu diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Ya, jadi seperti itu ya. Tampaknya Menteri ini tadi menyebutkan bahwa sampai sekarang ini belum ada progres lanjutan mengenai pembangunan IKN ya, karena memang ada anggaran yang kemudian menjadi target ya terhadap efisiensi anggaran oleh pemerintahan ya terkait dengan makan bergizi gratis program daripada Prabowo Subianto, sehingga salah satu kementerian yang mendapatkan dampak langsung adalah PUPR seperti itu ya. Dan terkait hal ini adalah salah satunya adalah dalam hal pembangunan IKN begitu. Kita dengarkan berita berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu sebagai buntut kebijakan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang salah satunya digunakan buat pembangunan IKN dipangkas sebesar 81,38 triliun. Akibatnya tidak ada progres pembangunan IKN. Hal itu disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Dodi berkelakar satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang menteri. Dalam kondisi seperti ini, pihaknya memutuskan untuk fokus pada program yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Ya, jadi dari asumsi memberitakan ya seperti itu ya. Jadi ada pemangkasan anggaran besar-besaran sehingga hingga saat sekarang ini bahwa pembangunan IKN ini masih belum ada progres secara lanjutan dari pembangunan-pembangunan yang sebelumnya begitu ya. Kita dengarkan analisis dari yang lain. Proyek IKN disebut sebagai punya potensi untuk menjadi proyek besar yang mangkrak. Sekarang IKN bukanlah monumen besar yang ditinggalkan Jokowi. Sekarang IKN adalah proyek besar yang di sana sini orang semakin tahu masih sangat banyak hal yang belum tuntas, belum selesai. Jadi saudara, orang sekarang sudah mulai membandingkan antara Hambalang dengan IKN. Hambalang sebagai warisan mangkraknya satu proyek berjangka panjang, multi years, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara IKN dibayangkan akan menjadi fenomena yang sama untuk Presiden Jokowi. Ya, itu tadi analisis ya dari salah satu pakar begitu ya dalam mengamati bagaimana IKN ini kemungkinan besar akan mangkrak begitu karena terjadi banyak persoalan-persoalan yang di sana sini. IKN dianggap tidak memiliki keterukuran dalam hal proses pembangunannya dan juga adanya beban anggaran terhadap negara yang cukup besar ya, karena hingga saat sekarang ini memang investor yang dulu digembar-gemborkan sudah banyak yang masuk ke IKN, tampaknya belum ada realisasi terkait dengan pembangunan yang masif di IKN begitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang patut untuk kita lihat dan juga kita amati secara terus-menerus bahwa ada persoalan fiskal ataupun anggaran yang saat sekarang ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah ya. Di warisan daripada Jokowi ini memang
dipastikan akan mangkrak begitu ya, besar kemungkinan akan mangkrak, dan ini akan menjadi hambalang ya. Kalau menggunakan bahasa daripada pakar ini tadi, ini adalah proyek mangkrak yang multi years katanya ya, seperti itu. Kita dengarkan berikutnya, video berikutnya. Dulu ada bocah ajaib di panggung debat bilang bahwa investor di IKN itu banyak. Begitu juga dengan bapaknya pernah bilang bahwa investor di IKN itu berlomba-lomba. Banyak peminatnya, laris di mana-mana. Tapi faktanya yang terjadi sekarang, uangnya tidak ada. Kemana semua investor yang disebut-sebut kemarin? Kemana? Ngibul kan? Ngibul. Masih tetap kalian percaya, masih tetap kalian dukung. Goblok, kalau udah sering dikibulin kayak gini, itu artinya apa? Artinya Anda sakit jiwa. Ya, seperti itu ya, netizen pun akhirnya mulai berkomentar terkait dengan pemblokiran anggaran di IKN ini ya. Satu persatu para pendukung Jokowi nampaknya juga mulai kewalahan menghadapi gempuran netizen soal bagaimana IKN ini bisa dilanjutkan, dan bagaimana sebenarnya investor-investor yang sejak perdebatan Pilpres pada waktu itu ya, Capres dan Cawapres pada waktu itu, yang sudah diisukan ya bahwa setelah ada banyak investor yang akan ikut ambil bagian dalam proses pembangunan IKN, tetapi hingga saat sekarang ini realisasi itu masih jauh jauh dari kenyataan seperti itu. Dan akhirnya netizen mau tidak mau ya bersuara secara lebih jujur mengenai pembangunan daripada IKN ini begitu. Kita dengarkan video berikutnya. Guys, ada info terbaru nih guys. IKN mangkrak. Kalian tahu kan, ibu kota baru kita yang ada di Kalimantan itu dananya sekarang tersendat. Karyawan-karyawan pun mulai dipulangkan. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini bertanda kita tidak akan mempunyai ibu kota yang baru? Komen kolom komentar di bawah. Ya, netizen satu persatu muncul dan mengatakan bahwa kalau memang netizen ini kan dia simpel saja dalam melihat atau menyimpulkan bagaimana IKN ini ya mangkrak, seperti itu aja. Jadi kalau misalnya pemerintah masih berputar bahwa anggarannya diblokir, kemudian efisiensi anggaran dan lain sebagainya, ya bahasa-bahasa daripada pemerintahan itulah. Tapi masyarakat menyimpulkan bahwa proyek ini mangkrak, seperti itu ya. Ya sah-sah saja misalnya netizen itu berkomentar seperti itu, tapi paling tidak bahwa ini menandakan bahwa ada problem dalam pembangunan IKN yang sangat-sangat mungkin menjadi beban bagi negara kita dan juga beban bagi keuangan kita, dan tentunya itu akan menjadi satu ancaman terhadap keuangan kita, keuangan negara kita begitu, karena membebani fiskal kita yang cukup lumayan besar seperti itu. Dan ini juga sebenarnya akan menghantui Jokowi ya, karena ini akan menjadi proyek-proyek seperti halnya Hambalang ya di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seperti itu. Kita lanjutkan video berikutnya. Contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat
ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Ya, seperti itu ya. Jadi memang kritik yang cukup luar biasa daripada Anies Rashid Baswedan pada waktu debat Capres dan juga Cawapres pada tahun yang lalu begitu ya. Salah satu kritiknya adalah adanya undang-undang yang tidak dibahas secara komprehensif, dan hal ini akan menimbulkan dampak di kemudian hari ya. Dan salah satunya adalah mengenai proyek IKN ini begitu ya. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pupuk ya, petani-petani kita masih banyak membutuhkan pupuk. Tetapi di satu sisi pemerintah nampaknya pada waktu itu, pada zamannya Jokowi, berambisi untuk menyelesaikan IKN, tapi sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Jokowi ya, IKN belum juga bisa selesai, justru malah dianggap membebani keuangan negara dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang cukup membuat kita itu melihat negara ini ya dilakukan dengan atau dilaksanakan, disetir dengan cara sistem kekuasaan yang tidak melihat bagaimana orang yang kontra ya, orang yang kritis ya dalam memberikan analisisnya, sehingga akibatnya seperti ini ya, hal-hal yang justru misalnya penggunaan uang yang seharusnya digunakan pada hal-hal yang lebih menyentuh kepada kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat, nyatanya dibangun untuk IKN yang sudah membebani keuangan negara, yang sudah istilahnya menggunakan uang negara yang dalam jumlah yang cukup besar seperti itu ya. Kita juga bisa melihat bagaimana di X ya ataupun di Twitter ya, banyak sekali misalnya komentar-komentar mengenai bagaimana misalnya IKN ini ya. Kalau IKN betulan mangkrak, kembaliin hutangnya enggak, kata netizen ini ya. Pembangunan IKN memang harus diberhentikan jika tidak ingin Indonesia bangkrut. Proyek mercusuar Jokowi yang sangat tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia jelas akan mangkrak ya, kata netizen. Ajakan adili Jokowi bermunculan di Solo hingga Jogja. Polemik BPJS, IKN mangkrak, adili Bahlil juga minimal saksi ya, seperti itulah ya. Nah, di X juga istilahnya ada salah satu video daripada Bung Rocky Gerung ya, ulasan daripada Bung Rocky Gerung yang cukup kompatibel ataupun cocok hingga saat sekarang ini ya. Kita dengarkan bagaimana Rocky Gerung menyampaikan analisisnya. Sebenarnya ini video lama tapi masih sangat-sangat relate ya dengan kondisi pembangunan IKN saat sekarang ini. Kita dengarkan. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi, supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Ya seperti itu ya, Bung Rocky memang dalam memberikan analisis cukup tajam ya, dan sangat-sangat futuristik lah kalau kita bahasakan. Karena beban masalah fiskal, beban bagaimana IKN ini secara sosial, secara ekologis ya, memang cukup banyak disuarakan oleh pakar-pakar terkait dengan pembangunan IKN, dan nampaknya memang hal itu kejadian hingga saat sekarang ini. Sekarang
kita mungkin akan melihat apakah IKN ini bisa berwujud IKN dalam suatu hal yang akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, ataukah ini akan menjadi bencana bagi negara kita, seperti itu ya. Terima kasih rekan-rekan, silahkan untuk berkomentar ya di kolom komentar bagi yang pro dan juga bagi yang kontra terhadap keberlanjutan daripada IKN ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.